amal soleh yang pahalanya mengalir terus, sekalipun kemudian nanti kita telah dikebumikan atau dikuburkan, ditutup rapat-rapat dengan tanah. Kalau seandainya panjenengan memiliki 7 hal ini, panjenengan nanti akan memiliki amalan yang pahalanya terus mengalir. Yang pertama adalah man alama ilman, barang siapa yang mengajarkan ilmu. Sampean ngajarnya ilmu, ki mesti kudu ustaz, itu bukan. Sampean kalau di rumah, begitu panjenengan punya anak, sekalipun Anda hanya sekedar menuntun dia supaya dia bisa membaca surat Al-Fatihah. Yang jenengannya anaknya jenengannya media amal jariyah. Kalau panjenengan mampu memfungsikan, panjenengan anak itu, cara sholat dia, lantas kemudian cara wudhu dia, cara bacaan sholatnya panjenengan yang ngajari. Kalau suatu saat panjenengan meninggal, anak panjenengan menjadi orang yang mendirikan sholat, panjenengan akan mendapatkan pahalanya dari ilmu yang panjenengan ajarkan kepada anak-anak. Sekalipun hanya sekedar lafaz bismillah, alhamdulillah, ataupun lebih sedikit dari itu, tetap saja itu menjadi pahala yang mengalir. Berikutnya adalah bab ma yadbangu al-mayyita ila qabri wa ba'da mautihi. Bab yang menjelaskan tentang itu akan mengikuti mayit menuju kuburnya setelah kematiannya dan apa saja yang tinggal bersama si mayit. Di bab itu. Ya. Karena kalau nanti yang kemudian hadisnya banyak maudhu, kami tidak bacakan. Mau maudhu sih? Ya, karena di sini kan banyak yang maudhu. Oh, ya. Kalau di bab setelah itu sebetulnya ada bab tapi banyak hadisnya yang tidak sahih. Wakahlah. Sehingga kebanyakan hadisnya itu tidak sahih semuanya, sehingga kami lewati. Hadis yang pertama pada bab ini itu dari Anas bin Malik. Hadis pertama dari Anas bin Malik. Hadisnya ini masyhur. Ya. Qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yadbangu al-mayyita salasun, yadbangul mayyita bisalasin, akan mengikuti mayit 3 perkara. Ini sudah pernah disinggung di bab awal, cuma ini lengkapnya di bab ini, yaitu fayarjing isnani, nanti akan pulang 2 perkara dan tetap tinggal 1 perkara. Yadbanguhu ahluhu, yang mengikuti mayit tatkala kemudian mayit itu hendak dikebumikan atau hendak dikuburkan, keluarganya, harta bendanya, amalnya. Fayarji'u ahlu, nanti pulang setelah kemudian mayit itu dikebumikan atau dikuburkan, ditutup dengan tanah rapat-rapat, nanti kemudian keluarganya juga pulang, harta bendanya juga pulang. Wa yabqa, dan tetap akan tinggal, yaitu amalannya. Berarti kalau suatu saat mayit dibawa menuju ke pemakaman atau kuburan, yang mengikuti mayit ada 3: keluarganya, harta bendanya, amal solehnya. Begitu kemudian mayit itu telah dikuburkan, ditutup dengan tanah rapat, nanti kemudian pulang lagi keluarganya dan harta bendanya, nanti yang tetap tinggal adalah amalannya. Mulanya sampean suatu saat punya anak, sekalipun anak Anda itu adalah anak yang paling sayang kepada orang tuanya, tidak ada satupun tatkala nanti kemudian kita mati, kemudian itu anak kita menemani kita di dalam kubur. Kalau suatu saat Anda antum panjenengan memiliki istri yang paling cinta sekali kepada panjenengan, tapi tatkala kemudian kita mati, tidak ada satupun mereka yang mau menemani di alam barzah atau kemudian di tanah kubur itu. Tapi kemudian harta benda yang kita cari setiap hari juga sama. Begitu kemudian kita nanti dikubur juga tidak ada satupun harta benda kecuali kain kafan yang akan menemani setia kemudian di tanah kubur. Sehingga yang tetap akan menjadi teman kita selama-lamanya atau tetap menjadi teman sejati di alam kubur itu adalah amal soleh yang telah kita lakukan. Satu-satunya itu dok, yang lain tidak.
Nah, lantas pada hadis kedua menyebutkan yaitu 7 amalan yang pahalanya mengalir atau pahalanya bermanfaat bagi orang yang meninggal setelah kemudian jenazahnya itu dikuburkan. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari hadis Qatadah dari Anas bin Malik. Qala berkata Anas bin Malik, qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebangun 7 yajri akan mengalir ajraha pahalanya lil ngabdi bagi hamba ba'da mautihi setelah mati. Pahalanya akan mengalir bagi hamba tatkala hamba itu telah dikuburkan setelah mati. Ada 7 istilah dalam bahasa kita sedekah ya, atau kemudian amalan yang mengalirkan berarti amalan jariyah. Amalan jariyah adalah amal soleh yang pahalanya mengalir terus sekalipun kemudian nanti telah kita telah dikebumikan atau dikuburkan, ditutup rapat-rapat dengan tanah. Kalau seandainya panjenengan memiliki 7 hal ini, panjenengan nanti akan memiliki amalan yang pahalanya terus mengalir. Yang pertama adalah man alama ilman, barang siapa yang mengajarkan ilmu. Sampean ngajarnya ilmu, ki udah mesti kudu ustad itu bukan. Sampean kalau di rumah, begitu panjenengan punya anak, sekalipun Anda hanya sekedar menuntun dia supaya dia bisa membaca surat Al-Fatihah. Ini jenengannya anaknya jenengannya media amal jariyah. Kalau panjenengan mampu memfungsikan, panjenengan anak itu cara sholat dia, lantas kemudian cara wudhu dia, cara bacaan sholatnya panjenengan yang ngajari. Kalau suatu saat panjenengan meninggal, anak panjenengan menjadi orang yang mendirikan sholat, panjenengan akan mendapatkan pahalanya dari ilmu yang panjenengan ajarkan kepada anak-anak. Sekalipun hanya sekedar lafaz bismillah, alhamdulillah, ataupun lebih sedikit dari itu, tetap saja itu menjadi pahala yang mengalir. Yang mulanya eman-eman, kenek sampean suatu saat bermaghrib apa bersubuh, ya sekedar hanya mau coba sini, coba bacaan doa iftitah, panjenengan kemudian diajarkan kepada anaknya, dia kemudian disuruh untuk mengamalkannya. Masya Allah, ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Atau kepada siapapun yang panjenengan ajari terhadap hal-hal terkait masalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua yaitu wa ajra nahran, orang yang mengalirkan sungai. Orang yang mengalirkan sungai. Sampean suatu saat kemudian mengalirkan sungai, airnya supaya masuk ke sawah-sawah, airnya supaya masuk ke pekarangan-pekarangan, atau airnya supaya kemudian membasahi bumi yang kemudian nanti akan dimanfaatkan oleh manusia. Karena kita tahu sing jenengane orang mengalirkan air pahalanya besar. Karena kita tahu pengaruh air nanti berpengaruh kepada tanah. Tanah itu nanti berpengaruh kepada biji-bijian. Biji-bijian nanti berpengaruh kepada tanaman, tumbuhan ataupun buah-buahan. Kalau suatu saat panjenengan mengalirkan air, lantas kemudian air itu meluas ke tanah-tanah kemudian yang dialiri oleh air tersebut, tumbuh pula tumbuh-tumbuhan di bumi, tumbuh pula pohon-pohon di bumi, lantas kemudian itu diambil manfaatnya oleh manusia, maka panjenengan mendapat pahala jariyah dari mengalirkan air. Kayak bulannya ya nek zaman siki malah rebutan yang sawah ya. Zaman siki malah rebutan nih. Mulai mengalirkan air untuk sedekah jariyah kalau nggak kepentingan pribadi itu loh. Mulai kabian liane dipepeti. Kalau kita mengacu kepada kepada ini kan semuanya dibuka. Begitu panjenengan buka pintu air, kemudian pintu air ini masuk ke irigasi pertanian. Kan kalau manusia biasanya saluran atau kemudian aliran air yang menuju sawah-sawah, pematang sawah dari orang lain kita tutup. Kita alirkan menuju tanah pekarangan kita sendiri. Padahal kalau mengacu kepada ini, biarkan saja mengalir semuanya. Panjenengan akan mendapat pahala yang besar. Yang kadang-kadang pahala itu tidak terasa, padahal manfaatnya sangat besar.
Kan urung-urungnya wong jenengane banyu susu kan rata kabeh ya. Tapi udah nang disit ya. Iya kan? Wah, habis subuh wis dibuka pintu banyune. Contohnya nang nggonku kae lho. Nggonku kan rebutan, esuk-esukan jam 3 jam 4 pada gawani gobet. Ya tujuannya nggo buka banyu sing liyane pada tipe pepeti. Itu seperti itu. Masya Allah manfaatnya ya. Dan berikutnya, au hafira bi'ran, atau orang yang menggali sumur. Maksudnya menggali sumur di sini adalah menggali sumur atau kemudian membuat sumur, nanti airnya dimanfaatkan oleh orang lain yang banyak. Mulai sampean aja ngasih ngelarang-larang wong angsu, terutama nek lagi musim kemarau. Musim hujan seperti ini wong angsu langka. Wong angsu kan media supaya kita mendapatkan amal jariah. Jenengan pasang pengumuman baik kalau sadaya sumur panjenengan airnya banyak, pada musim kemarau sumur-sumur yang lain kering, panjenengan pasang pengumuman bebas, siapa saja mau mengambil air bebas siang dan malam 1 kali 24 jam. Hari ini kadang-kadang kan ada ya, wah begitu musim kemarau berderet, padahal jinnya lebih. Padahal ini adalah pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang kemudian membuat sumur, airnya kemudian dimanfaatkan oleh orang lain atau orang banyak. Mulanya kadang-kadang nuju-nuju ana wong sing amal jariah nang masjid khusus nggo gawe sumur. Nyuwun sewu Pak panitia masjid, kula badhe niki lah, badhe sedekah jariah. Niki kula badhe memberikan harta benda untuk katanya kemarin pihak masjid belum punya sumur, biar saya saja yang membuat. Ini Masya Allah. Contohnya yaitu sumur Utsman bin Affan. Masya Allah ya, sumur yaitu Utsman bin Affan, kebun kurma Utsman bin Affan, sampai hari ini uangnya itu masih atas nama Utsman bin Affan. Wongnya wis ninggal, tapi kekayaannya terus menumpuk. Dan ini bermanfaat untuk seluruh orang yang jamaah haji atau jamaah umroh. Masya Allah ya, pahalanya kayak banyak. Dari sesuatu yang kelihatannya kecil, amal jariah ternyata berdampak pahala yang besar. Karena kita tahu, yang namanya manusia tatkala kemudian meninggal tidak membutuhkan apa-apa, kecuali yaitu membutuhkan amal jariah yang dulu pernah dilakukan di dunia. Di antaranya adalah yaitu membuat sumur untuk kepentingan orang lainnya. Sumur suatu saat sampai di masyarakat atau di kampung-kampung musim kemarau atau yang lain-lain sumur kering dan yang lain-lain, atau mungkin di suatu kampung tidak ada sumur, panjenengan udahlah saya nanti yang akan menyediakan uangnya untuk membuat sumur biar nanti dimanfaatkan untuk masyarakat umum. Masya Allah, ini pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya, awal harisa nahla, atau orang yang menanam kurma atau menanam buah-buahan atau menanam pohon-pohonan yang nanti kemudian buahnya, pohonnya dimanfaatkan oleh orang banyak. Sampean menanam pohon atau menanam buah-buahan atau menanam sesuatu yang nanti kemudian berbuah atau menghasilkan, tapi kemudian dimanfaatkan oleh orang banyak. Sampai-sampai kalau di dalam hadis Rasulullah, hadis yang lain, man yazra'u zar'ah, barang siapa yang menanam tanaman, kemudian buahnya atau kemudian hasilnya diambil oleh anak-anak manusia atau oleh manusia lainnya, atau diambil manfaatnya oleh hewan-hewan, nanti kemudian yang diambil oleh hewan-hewan atau yang diambil oleh manusia itu, ini menjadi pahala untuknya. Sampai nandur wit pelem, pelemnya dipangani codot, itu pahala. Karena dari hasil yang diperoleh dari pohon itu dimanfaatkan oleh hewan-hewan diantaranya codot. Codot ke jenisnya melas kan bisa mulai sampai 16 lambok paling tebih pahala. Bukti melasnya apa? Dipangane orang tegel separotok. Ditibakna kira ono. Ya, itu seperti itu. Ini adalah pahala di sisi Allah selama panjenengan ridho. Atau panjenengan mungkin menanam buah jambu, mungkin jambu, stroberi atau yang lain-lain. Anak-anak sering memetiknya atau kemudian sering mengambilnya tanpa sepengetahuan Anda. Jika Anda ridho, maka kemudian ini menjadi pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ajaran Islam ki paribasane orang ana sing rugi lah. Sampean nandur wiwitan, sekalipun buah-buahnya nanti kemudian diambil oleh orang lain, tidak ada yang rugi, itu jadi pahala kok. Tapi selama engkau itu sampean mepe pari, sing ditotoli ayam, pahala. Pahala, iya pahala. Iya selama panjenengan itu. Tapi bisa jadi kemudian menjadi sesuatu yang berdosa. Ayamnya notoli pari, lang panjenengan diburu, kambing kantar, dibanduli watu. Nanti ayamnya tanggane kelang. Kini orang itu pahala malah tadi dosa. Kayak suatu saat kemudian notoli pari, itu pahala. Nah kalau menurut hemat kalian biarkan saja. Saya kira tidak ada kemudian ayam yang makan padi sampai 1 kintal. Mana ya? Paling cuk. Paling sing mandan agak manusia agak sungkan itu diantaranya karena ya belara-belara. Iya, itu seperti itu paling. Tapi tidak apa-apa, itu memang pahala. Kalaupun yang belara-belara itu nanti kemudian kita tinggal, besoknya masih ada ayam yang lain sampai itu habis tidak tersisa, itu pahala di sisi Allah. Jadi semakin pari Anda ditotoli ayam, basur, bebek dan yang lain itu pahala. Sampai jurnal malah masya Allah ya. Karena kita tahu lah karena kemudian ayam gak makan kandi, kecuali ini ayamnya gak makan di dalam sampai digusai. Karena ini gak makan dia. Pahala ya masya Allah ya, masya Allah. Kalau kita mengacu kepada hadis ini, kalau kita mengacu hadis ini kan seperti itu. Atau kemudian audana masjidan, atau orang yang membangun masjid, sambil membangun masjid atau membangun fasilitas umum kalau dalam penafsiran kalimat hadis yang lain. Tapi fasilitas umum ini fasilitas yang memang banyak manfaatnya, itu fasilitas yang kemudian digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Yang digunakan bermaksiat kepada Allah orang pahala sampai nudi dosa. Tapi kalau untuk sesuatu masjid, sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak di tengah-tengah masyarakat, maka panjenengan mendapatkan pahala yang besar. Termasuk diantaranya adalah panjenengan menyediakan jalan 1 tapak untuk orang mencari jalan supaya dia bisa keluar dari rumahnya atau dari pekarangannya atau dari yang lain-lain. Hari ini zaman kita hidup hari ini sing jenengane dalan sangat penting, terutama di kota-kota besar. Mulai nuju-nuju nang kota-kota besar anak umat kecempet ora duwe dalan. Padahal sing jenengane dalan memberikan jalan saja untuk belakang rumah kita, untuk berlalu, maka kita menjadi pahala. Kelak pada hari kiamat, tatkala kemudian kita meninggal juga, kemudian kita dikebumikan, itu tetap menjadi pahala yang mengalir terus. Toh pada hakikatnya, lemah sampean gue melaku wong ora kalong. Lemah sampean kan gue melaku wong kalong ora. Apa yang anak sih melaku terus buat bumi 16? Kan tidak ada. Itu masya Allah ya. Ini kalau kita mengacu kepada ini, yaitu membangun masjid. Makanya ada hadis Nabi, ini hadis Nabi, man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangun untuknya rumahnya di surga. Sampai yang lagi membangun masjid, sampai lagi dibangun umay nang surga. Berarti nek ana wong lagi bangun masjid, dia kemudian memberikan harta bendanya di jalan Allah, dia pada dasarnya lagi membangun rumahnya di dalam surga. Sekalipun selebar sarang burung, sekalipun selebar sarang burung. Kira-kira ning masjid ambane semene sebesar sarang burung ki paling butuh duit pira? Artinya seperti ini, panjenengan memberikan harta benda sedikit ataupun banyak untuk membangun masjid sama, itu menjadi amal jariah bagi Anda.